Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita memasuki hari-hari yang sangat istimewa. Hari-hari di mana kita ini diberi kesempatan untuk meminta ampunan dari dosa-dosa kita. Hari-hari yang penuh dengan karunia dan anugerah Allah, karena pahala amalan kita saat ini menjadi istimewa, insya Allah. Maka yang pertama, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk tidak lupa bersyukur. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin atas semua karunia dan nikmat kesempatan sampai hari ini bisa kita nikmati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mengisi Ramadan kita dengan amalan-amalan terbaik. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah menegakkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita ini termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada sore hari ini adalah tentang memuliakan tamu. Tentang memuliakan tamu ini, kita ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang bunyinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan di atas, mari kita perhatikan kalimat siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini disebutkan sebelum ada kalimat perintah, Jadi kalimat siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir itu adalah kalimat syarat. Kemudian kalimat di belakangnya yang mengikuti itu adalah jawaban dari syaratnya, Jadi pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah, yang pertama, ada 3 adab khusus yang harus kita lakukan. Yang seperti tadi disebutkan adalah berkata baik atau diam, kemudian memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kewajiban khusus tadi di belakang kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban itu ada 2 macam, yaitu kepada Allah dan kepada sesama, yang dua-duanya harus seimbang, menjadi syarat dan
jawaban. Kemudian secara umum ya, tentang melayani dan menghormati tamu yang akan menjadi tema sore ini ternyata selain disebut di dalam hadis tadi, sungguhnya ini sudah pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa buka di dalam Az-Zariyat ya, ayat 24 sampai 30 ya. Kisah di mana Nabi Ibrahim menerima tamu yang tidak tahu ternyata tamu itu adalah malaikat ya, yang akan memberinya kabar gembira. Jadi Nabi Ibrahim ya, beliau melakukan penghormatan atau melakukan memperlakukan tamu dengan sangat baik ya. Seperti dari Quran surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 27. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang mulia? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?" Dan seterusnya. Ini pelajaran dari Nabi Ibrahim ya, jauh ya, dulu sebelum Rasulullah mengajarkan hadis ini. Jadi dari Az-Zariyat 24 sampai ayat 30 tadi ya, kisah Nabi Ibrahim tadi, ini ada 3 hal yang bisa kita ambil, yaitu Nabi Ibrahim mengucapkan salam ya. Kemudian Nabi Ibrahim menghidangkan atau memberikan hidangan ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga mempersilahkan dengan baik ya. Kemudian dalam salah satu adab yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dikatakan, janganlah seseorang mengatakan kepada tamunya, mau tidak saya menyajikan engkau makanan? Tetapi yang lebih tepat adalah tuan rumah menyajikan yang ia punya. Untuk adab-adab lain yang diambil dari beberapa sumber, antara lain, yang pertama, jika kita mengundang, maka jangan dikhususkan untuk orang kaya saja. Tidak mengundang yang kita ketahui undangan itu akan memberatkan yang kita undang. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah disunahkan mengucapkan selamat datang ya. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Saat itu ada utusan Abi Qais ya kepada Nabi SAW. Dan ketika datang beliau bersabda, selamat datang kepada para utusan ya. Itu menjadi tradisi kita, manggaake, kemudian menyambut di depan rumah, itu seperti itu. Sudah seperti adat kita ya, tetapi ini ternyata ada tuntunannya, alhamdulillah ya. Kemudian adab yang selanjutnya adalah menghormati dan menyediakan hidangan ya. Tentunya ini semampunya saja ya, tetapi sebaik mungkin ya, menyediakan makan yang terbaik yang kita punya ya. Jadi tidak memaksa ya, semampunya saja, tetapi berusaha sebaik mungkin ya. Dan dari makanan yang kita punyai. Gitu. Kemudian adab yang selanjutnya adalah mendahulukan tamu yang tua jika tamu itu ada beberapa golongan yang kita terima ya. Karena ini memang
ada hadisnya ya. Ini yang saya dapatkan adalah hadis riwayat Bukhari ya. Barang siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil serta tidak menghormati yang lebih tua, bukanlah dari golongan kami. Ya, demikian bunyinya. Kemudian adab yang selanjutnya adalah jangan mengangkat makanan sebelum selesai, sebelum acara selesai atau sebelum tamu selesai urusannya ya. Kemudian juga hidangan itu didekatkan ya, seperti tadi Nabi Ibrahim dalam Az-Zariyat 27, faqarrabahu ilaihim, didekatkan makanannya. Nah, ini orang-orang tua kita sebetulnya sudah mengajari kita untuk seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adab selanjutnya adalah kita berusaha mempercepat hidangan itu bisa kita hidangkan segera di depan tamu, karena itu merupakan salah satu bentuk penghormatan ya. Itu tentang hidangan. Kemudian ini adab lain ya, yang bukan tentang hidangan adalah yang juga tidak kalah penting, itu adalah menerima dengan sikap yang menyenangkan ya. Menampakkan kebahagiaan, wajah berseri, mengajak bincang-bincang yang menyenangkan, dan tidak mengeluhkan kehadiran mereka. Ini poin-poin menerima tamu dengan menyenangkan ya. Kemudian adab yang selanjutnya ini yang tentang amalan hati, yang terakhir ya, adalah meniatkan untuk memberi kebahagiaan kepada sesama muslim. Jadi memuliakan tamu itu betul-betul kita niatkan ya. Niat yang betul ya, memberi kebahagiaan dengan mencontoh Nabi SAW dan Nabi Ibrahim. Di mana kita tahu Nabi Ibrahim ya, beliau sampai diberi gelar Abu Difan atau bapak para tamu. Karena betapa mulia beliau menjamu tamu. Kemudian cerita atau hadis Rasulullah ya tentang bagaimana ya seorang Ansor, seorang laki-laki Ansor itu berusaha untuk menjamu tamunya sehingga makanan untuk anak-anaknya itu dikorbankan ya. Istrinya disuruh menghibur, disuruh mematikan lampu ya dalam beberapa redaksi sehingga tamu itu bisa nyaman memakan hidangannya yang sebetulnya hanya ada satu-satunya itu gitu. Ini cerita-cerita yang bagi kita zaman sekarang ini mungkin tidak ada ya, tetapi di zaman sulit dulu ya, di zaman Rasulullah memang terjadi. Justru saat ini yang kita harus hati-hati adalah kita terjebak kepada niat yang tidak benar ya, bukan untuk menjamu tamu atau memuliakan tamu seperti yang disyariatkan, tetapi kita terjebak kepada pamer atau bermegah-megahan ya. Apalagi di zaman menjelang lebaran begini ya, kita harus banyak introspeksi tentang niat kita ya. Jangan sampai kita terjerumus kepada yang berlebih-lebihan. Tentu saja nasihat ini adalah terutama buat saya pribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian materi kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrah ya dari yang tadi disampaikan. Ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas semua kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita di penghujung Ramadan ini untuk istiqomah mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.